mungkin ini kan minggu ini kan akan ada libur panjang ya, tanggal 10, 11, dan 12. Mungkin Kak Feral sendiri mungkin dengan keluarga akan merencanakan liburan kemana sih Om kira-kira? Waduh, kalau rencana liburan kayaknya belum ada ya. Selalu belakangan ini kalau liburan mendadak gitu loh ya agendanya, karena kan memang kesibukannya Feral juga. Jadi ya kita ngikutin aja agenda dia, kalau lagi kosong ya biasa kita bareng-bareng. Tapi biasanya sering kemana sih Om? Di tahun-tahun sebelumnya seringnya kemana? Biasanya sih keluar ya. Jadi kalau biasanya kalau liburnya nggak terlalu panjang di dalam negeri. Tapi mungkin biasanya akhir tahun kalau agak panjangan biasanya kita keluar. Biasa untuk apa, nyari pengalaman baru lah. Tapi biasanya Om kalau misalkan liburan kayak gitu biasanya ngebawanya siapa aja sih Om? Apa sama tim juga atau keluarga aja atau gimana? Biasanya sih tergantung ya. Kalau kayak waktu itu mungkin Feralnya lagi ada rezeki, dia lagi ada lebih ya, teman-temannya diajak semua, tim dia gitu, sampai staff-staffnya diajak. Tapi kalau memang nggak terlalu panjang ya biasanya cuma keluarga kecil aja. Om sendiri mungkin tahu nggak sih budgetnya kalau misalkan ke luar negeri atau di dalam negeri pun liburannya biasanya sekitar berapa sih Om? Relatif ya, kalau liburan tuh bisa tergantung mau nginepnya di mana, terus makanannya apa gitu kan. Jadi kalau cuman yang simpel-simpel ya nggak terlalu mahal. Tapi kalau yang jelas saya menikmati agendanya ya, jadi lebih menikmati itinerary-nya lah. Bisa puluhan sampai ratusan juta mungkin Om? Atau mungkin lebih dari itu? Atau mungkin lebih dari itu Om? Waduh, tergantung kalau orang yang dibawa banyak mungkin kali ya. Om lihat ibaratnya sekarang Puji makin dekatnya sama Feral, bahkan Puji pun juga makin dekat juga sama Mama Vena. Mungkin melihatnya seperti apa sih? Ya alhamdulillah, namanya Feral juga udah alhamdulillah sudah settle hidupnya, udah punya karir, udah punya kehidupan. Saya pikir sejauh itu yang saling bisa memberikan hal-hal positif, lebih baik ke depannya ya nggak ada masalah. Udah ngobrol-ngobrol belum sih Puji dengan Om mungkin? Puji udah lama ya nggak ketemu ya. Kapan itu terakhir mungkin sama papanya kali ketemu malahan. Om sendiri mungkin Pak? Kenapa? Mungkin Di mata saya baik ya. Saya pikir dia orang yang mandiri, di usianya saat ini udah bisa membawa dirinya dengan baik. Saya pikir dia yang baik. Vera sempat cerita nggak Om soal kedekatan dengan Puji? Enggak sih, biasanya yang jelas Feral itu kalau biasanya udah beberapa kali cerita waktu itu ketemu di luar, waktu itu di mana, di Malaysia kalau nggak salah ya, sempat ketemu katanya. Jadi ya cerita seperti itu, tapi belum pernah jalan bareng sih, belum Belum ada omongan kayak sama Puji tuh kayak udah pacaran gitu. belum sampai sejauh itu, belum. Tapi banyak fans yang dukung ya Om, mungkin Puji dan Feral tuh bisa. Alhamdulillah, kalau namanya dukungan, doa dari orang-orang banyak kan itu untuk yang bersangkutan khususnya itu kan merupakan doa ya. Jadi yang baik-baik ya insya Allah. Om nilai Puji secara personal gimana sih Om? Puji secara personal anak yang baik. Tadi saya katakan mungkin dia mandiri ya, di umurnya yang masih muda banget sekarang udah bisa bawa dirinya dengan baik. Melihat Pak Eko Patrio juga kan ingin jadi saksi nikahnya Feral dan Puji, mungkin tanggapannya Om seperti apa mungkin? Alhamdulillah kalau teman-temannya, sahabatnya, apalagi kalau Mas Eko kan itu maksudnya secara pekerjaan juga di dalam satu partai mendukung ya, makin banyak orang yang mendoakan, saya pikir ya alhamdulillah makin baik. Tapi kabar katanya lagi safari ini ke teman-teman politik untuk mencari saksi nikah atau seperti apa sih ini Om? Safari. Ya, maksudnya taman safari gitu. Apa konsul tentang pernikahan Ya, mungkin konsul. atau seperti apa? Ya, namanya kalau pernikahan itu kan suatu yang sakral ya. Sekali diusahakan seumur hidup. Jadi ya mungkin lebih banyak bertanya ya lebih baik. Yang jelas kalau saya orang tua hanya menyampaikan makin banyak kesamaannya dari perbedaannya itu makin baik, supaya nanti friksi-friksi ke depan yang timbul lebih sedikit. Om, Tapi Om, persiapan pernikahan sudah- akhir tahun gimana nih Om? Katanya lagi rame nih persiapan untuk akhir tahun, katanya ingin menikahi Puji, gimana nih Om? Kata siapa? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Maksudnya katanya tadi hanya minta Nggak tahu, doanya aja atau gimana Om? belum tahu sejauh itu. Kalau sampai akhir tahun sudah ada rencana tertentu, saya belum tahu sejauh itu, karena memang biasanya Feral ini kan masing-masing anak punya karakter sendiri, tapi kalau dia itu
punya karakter yang boleh dibilang orang yang perfeksionis. Jadi kepingin segala sesuatunya tertata dengan baik, terus terencana dengan baik. Jadi pasti kalau ada sesuatu yang boleh dibilang agenda besar seperti itu, pasti dia udah merencanakan jauh hari. Tapi tapi nggak sosok sih Puji banyak ini udah berubah jadi dari Viral calon. sendiri, katanya jadi nggak kaku nih sekarang. Oh iya, jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya dari kecil, SD, SMP, SMA sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan, wah ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu. Jadi ke kemana-mana turun ya dia harus yang bisa mendengarkan aspirasi Tapi dari tadi bawah. Kak Vero bilang dengan adanya Puji mewarnai hidupnya gitu Om. Jadi nggak kaku nih sekarang, seperti apa mungkin Om? Ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat. Saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Tapi ngeliat nggak sih perubahan, maksudnya jadi nggak kaku? Kak Vero kan biasanya kaku banget gitu ya, cool banget gitu. Nah kemarin tuh dia sempat main playground apa segala macam gitu Om. Lihat berubah nggak sih? Saya pikir gitu loh, Viral bisa menempatkan dirinya di mana dia berada gitu. Jadi pada saat dia lagi main, dia main banget kayak anak kecil gitu. Tapi pada saat dia kerja, dia berusaha untuk menguasai pekerjaannya itu. Dia belajar, dia baca gitu loh. Jadi memang dia alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan tempat di mana dia berada pada saat itu. Om kan Tapi kabarnya sosok Puji sekarang ini dirasa udah pas nggak sih Om, atau udah cocok nggak sih dengan Viral saat ini? Mungkin Om melihatnya seperti apa Om? sebagai seorang ayah. Bagi saya nomor satu yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan viralnya itu nyaman, dia merasa bahagia, itu jauh lebih penting dari saya, karena faktor lain, faktor eksternal termasuk keluarga kecilnya sendiri pun itu saya bilang faktor eksternal, karena itu pengaruh dari luar ya. Sejauh dia pribadi nyaman, dia pribadi merasa banyak kebaikan positif ya, sedikit jalankan aja. Tapi Om sebagai orang tuanya sudah mendekati persetujuan kah atau gimana? Menyetujui nggak sih dengan ini? Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Saya support pasti. Tapi udah ketemu sama Puji sendiri nggak sih Om? Kapan terakhir mungkin? Saya ketemu udah lama banget ya, maksudnya udah beberapa kali. Dari waktu itu sempat di mana, di rumahnya yang di kafe juga pernah ketemu gitu loh. Udah pernah ketemu tuh beberapa kali. Ada omongan ke sana nggak mungkin? Ada omongan ke sana nggak? Mengarah ke sana. Atau ledek-ledekin Om? belum. Atau masih kado om? Belum. Perihal Puji katanya sekarang lagi mencoba untuk menyesuaikan sesuai dengan biar pantas dengan Viral, gimana nih Om? Kan kemarin dapat ada di podcast juga Ya sama namanya Mama. orang dari dua orang yang dilahirkan dari tempat yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pasti penyesuaian itu sangat penting gitu loh. Supaya untuk menghindari adanya konflik yang nanti kemudian gitu, saya pikir itu penting. Om sama Haji Faisal sendiri kan satu Partai ya. Nah, seperti apa mungkin kedekatan Om sendiri Om? Udah ada omongan nggak sih mungkin? Belum. Kalau untuk ke situ belum, cuman beberapa kali ketemu di acara-acara resmi, di acara partai itu beberapa kali saya ketemu. Tapi Vero udah main ke rumah Puji belum sih Om? Saya nggak tahu tuh, belum nanya saya, belum nanya. Om, tapi hal yang kayak gini dikomunikasikan sama Mbak Vena atau seperti apa Om? Kalau apa itu? Entah setuju atau enggak, tentang kualifikasi nanti calon Calon pasangannya Viral seperti apa, atau Atala Enggak lah, kan kalau mamanya punya kehidupan sendiri, saya juga punya kehidupan sendiri. Tapi kalau Vero sebagai anaknya, sampai kapanpun satu mamanya satu papanya, pasti dia komunikasi. Kan biasa deket sama Bunda Sarni ya, sama Bunda Sarni gimana dicerita nggak? Biasa kan suka deket banget tuh mereka. Ya biasa lah, bercanda-bercanda, tapi belum ada untuk rencana yang lebih lanjut, tapi belum ada. Apa diledekin sama Bunda tuh sobat? Kan biasanya ngeledek-ledekan tuh. Enggak, biasanya Bunda mah bercanda-bercanda aja sama Vero. Mungkin Biasanya, advice kalau untuk pasangan itu ada gak sih pernah Viral itu menanyakan advice dari om gitu untuk soal pasangan? Ya jangan mungkin. Kayak kriteria atau Jadi kalau Vero itu kan anaknya independen ya. Jadi dia sebenarnya bisa mempelajari sendiri dari apa yang dia lihat, dia alami. Nah kalau saya lebih banyak memberikan gambaran kehidupan aja. Jadi kehidupan itu begini, dari perjalanan hidup saya begini. Kalau
kamu ngambil sikap ini nanti konsekuensinya begini, paling itu nanti selebihnya dia mutusin. Cukup kaget gak sih mungkin ceritanya sebesar ini loh soal Pharrell dan Fuji ini gitu. Banyak fansnya malah nih. Banyak fansnya. Ya, alhamdulillah saya pikir banyak orang yang mendoakan ya terbaik. Mungkin dia juga udah cukup dewasa untuk bisa berkeluarga. Saya pikir ya alhamdulillah kalau banyak yang doain. Om kelihatan kayaknya happy banget ya Kak Pharrell sekarang. Oh, Lihat iya? gak sih? Kayak ketawa terus, senyum terus gitu nggak sih Om? Dia ya namanya ya sekarang udah pekerjaannya juga gitu melayani rakyat, jadi dia harus happy walaupun kadang-kadang ya kita nggak tahu, namanya orang pasti ada aja masalah, pasti ada problem, tapi di depan masyarakat, depan umum dia harus tetap bisa, apalagi public figure kan gitu, harus memberikan contoh yang baik lah. Atau karena lagi kasmaran sama Fuji jadinya makin happy nih, makin Kelihatan sih kalau orang lagi jatuh cinta kan beda tuh. Iya, gitu ya? Kalau ada gitu. Gimana tuh? Bisa jadi kali ya, saya udah lama nggak jatuh cinta sama dia. Tapi suka ngeledekin nggak sih Om? Mungkin kakak kayaknya happy banget sih lagi jatuh cinta ya. Bagaimana nggak sih? Pernah ngeledekin? Alhamdulillah saya jelas kalau dia senang, dia happy, saya senang. Tapi kelihatan bedanya nggak sih Om? Mungkin ada apa gitu? Pasti kan Om ngerasa nih kalau kakak beda. Sejauh ini ya dia ya masih seperti biasa sih, kadang ada problem ya dia sedih, tapi kadang dia lagi ada kebahagiaan ya dia happy, ya up and down lah, dalam hidup pasti up and down, nggak mungkin stagnan happy terus atau susah terus. Om sebagai orang tua mungkin ada ini sendiri nggak, kriteria sendiri nggak sih untuk calon pasangan buat Pharrell atau gimana, atau membebaskan aja? Nggak ada. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup saya serahkan ke anak. Sekali lagi bahwa kita walaupun orang tua, kita adalah orang luar, yang menjalani adalah anak-anak. Jadi mereka yang selayaknya pasti memutuskan yang terbaik untuk diri mereka. Tapi setahu Om, Fuji itu 100% kriteria yang disukai Pharrell atau Iya. Ya yang jelas kalau Pharrell kan memang orangnya suka yang memang yang mungkin orangnya juga bisa diajak ngobrol, wawasannya juga bagus, terus anaknya juga periang gitu loh. Karena kan ya Pharrell juga anak tua ya, anak yang paling tua, jadi dia justru lebih saya pikir cukup dewasa lah untuk bisa memilih. Fuji masuk kriteria? Kriteria siapa? si Pharrell. Oh, kriteria kalau masuk kriteria Pharrell tanyanya sama Pharrell gitu. Kalau sama saya ya Tapi saya menurut bilang Om gimana, kan pasti kayak oh ini ya nih. Iya, calon mah. Ada gitu kan? insya Allah cocok lah. Berarti tahun depan, tahun nggak depan tahu kalau tahunnya biar nah tuh kan teleponnya diomongin terus ini. Ya kak. Apa? Oh ya udah. Ya udah. Ini direkam gitu Kak. Ya. Kak Pharrell. Tuh Kak Pharrell ditanyain tuh, Kak lagi Pharrell. pada Sekarang wartawan ngomong. ini. Ya udah, ya. Ya masih lanjut ini, Mbak, ya. Ya, oke. Ya, Jadi kita siap menerima menantu tahun ini? siap lah, saya udah seneng kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. siap Iya. nerima Fuji gitu. Insya Allah, pokoknya kalau itu saya serahin ke Pharrell lah gitu loh, dia yang jalanin. Terakhir sempat ngeledek nggak? Mungkin Kak itu gimana sih Kak, berita yang kemarin ramai banget, ada nggak sih kayak gitu? Saya nggak pernah nanya lebih dalam, kalau dia cerita saya tanggepin. Udah cerita? Belum lebih jauh. harapannya terakhir mungkin buat hubungannya Pharrell dan Fuji. Ya berharap bahwa hubungan Pharrell mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif, bisa cepat ke kehidupan yang baru. Berarti udah berhubungan? Berhubungan apa itu? Tadi Om bilang udah berhubungan ya? Nggak bilang berhubungan. Emang ngomong tadi? Enggak. Hubungan? Bener Om, udah punya hubungan, udah ada ikatan Om? Enggak, maksudnya hubungan apa? Bukan ada berhubungan. Ini sih Mbak. Bisa aja. Ya udah, thank you ya. Thank you.